I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nazarili, NPM 2012104051129. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis ICT kelas 4 JPDSD. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu konsep pembelajaran berbasis ICT. Nah, sebelumnya apa sih itu ICT? Nah, ICT merupakan Information and Communication Technology, di mana di dalam ilmu tersebut mencakup beberapa konsep dan informasi-informasi tertentu tentang suatu media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya itu perantara atau pengantar. Jadi, dapat disimpulkan media adalah suatu saluran komunikasi yang menjadi perantara atau pengantar suatu informasi. Nah, contoh media itu seperti televisi, radio, komputer, bahan cetak, atau lain sebagainya. Dalam pembelajaran, terdapat 3 tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama ada tahap perencanaan. Di dalam memulai pembelajaran selalu ada perencanaan terlebih dahulu untuk memulai suatu pembelajaran di dalam KBM berlangsung. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Setelah perencanaan, barulah pelaksanaan tahapan belajar itu dilakukan di dalam KBM. Dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ini, semua guru atau pendidik menilai segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran. Nah, di dalam ruang lingkup pembelajaran, guru atau pendidik sangatlah berpengaruh dan berperan penting dalam pembelajaran ketika berlangsung. Nah, guru juga harus mempelajari atau diharapkan untuk bisa dalam menggunakan suatu media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran, guru harus menyimpulkan atau membuat media pembelajaran yang menarik guna untuk menarik perhatian siswa dan bergairah untuk belajar. Nah, media itu dapat digolongkan menjadi 3 macam. Ada yang pertama berdasarkan sifatnya, terus berdasarkan segi lingkungannya, dan berdasarkan cara pemakaiannya. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Media itu dibagi menjadi media audio, visual, dan audiovisual. Nah, audio itu seperti kita sedang berbicara, dan visual itu gambaran, audiovisual itu berupa rekaman. Yang kedua ada berdasarkan segi jangkauannya. Di media dikelompokkan menjadi ada media radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada berdasarkan pemakaiannya. Media dikelompokkan menjadi media proyeksi seperti PowerPoint, dan media bukan proyeksi. Selain itu, terdapat juga kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran, di mana setiap pembelajaran dimulai, maka sebagai pendidik atau sebagai guru harus menginformasikan tujuan pembelajaran itu sendiri kepada peserta didik yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan diselesaikan. Yang kedua, ada memotivasi peserta didik. Nah, di dalam media pembelajaran, kita juga harus memotivasi peserta didik agar peserta didik semangat dalam menghadapi KBM atau pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang ketiga ada menyajikan informasi atau dasar pelengkap dan pengayaan. Nah, di dalam media pembelajaran kita harus menyampaikan informasi yang dilakukan dengan media gunanya untuk menarik perhatian peserta didik. Yang keempat ada menstimulus diskusi atau interaksi peserta didik. Jadi, dengan media kita jadi berinteraksi dengan peserta didik itu secara menyeluruh, tidak terbatas oleh ruang. Selain fungsi media pembelajaran tersebut, terdapat pula tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama ada memperjelas penyajian pesan atau penyajian materi agar siswa tidak terlalu bersifat verbal atau formal. Jadi, ketika kita mengajarkan kepada peserta didik, hendaklah melakukan media pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik tidak bosan, tidak terlalu formatif, dan peserta didik akan mudah menangkap pesan yang kita sampaikan dengan melalui media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang kedua ada mengatasi keterbatasan ruang waktu atau daya indera. Dengan misalnya nih, contohnya kita ingin bicara tentang kepada peserta didik, apa sih gajah itu dan bagaimana bentuk gajah. Jika kita hanya menyampaikan seperti itu, peserta didik akan berawang-awang bagaimana bentuk gajah, dan mereka tidak akan pasti pemikiran satu kelas itu berbeda-beda. Ada yang gajah bentuknya seperti ini dan ada yang seperti ini. Nah, jika kita menggunakan media pembelajaran dan kita mengasih tahu tentang gambar gajah, maka seluruh peserta didik akan bersatu anggapan bahwa gajah itu besar, dan daya ingat mereka, daya penyampaian materi mereka akan sama dalam satu kelas tersebut. Nah, yang kedua ada menarik minat perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali dalam melaksanakan KBM atau pembelajaran dengan menggunakan media, karena peserta didik SD adalah peserta didik yang
penasaran, bermain, dan mereka akan tertarik dengan hal-hal yang baru. Contohnya dengan media pembelajaran kita misal menggunakan media PowerPoint. Nah, di situ terdapat gambar gajah semisal. Nah, peserta didik akan tertarik dengan media pembelajaran atau pembelajaran yang kita sampaikan pada saat itu, dan mereka lebih tertantang atau lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya ada menimbulkan gairah peserta didik, gairah belajar peserta didik. Nah, di dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik, maka peserta didik akan menggebu-gebu dalam belajar karena mereka penasaran dan mereka senang akan media pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri. Nah, seperti ini, misal kita menyampaikan tentang materi tentang puisi atau materi tentang apa dan ditampilkan di menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, maka peserta didik tersebut akan sangat aktif dan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada memungkinkan terjadinya interaksi yang sama antara peserta didik lain dan peserta didik lainnya dengan lingkungannya atau kenyataannya. Dan yang terakhir itu mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya seperti ini, ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka di dalam media pembelajaran tersebut terdapat materi yang akan kita sampaikan. Nah, semua peserta didik menuju media pembelajaran tersebut, maka seluruh persepsi peserta didik akan sama. Misal tentang gajah. Nah, kita menampakkan gambar gajah. Nah, di situ gajah terlihat besar, mempunyai belalai yang panjang dan telinga yang besar. Nah, semua peserta didik akan beranggapan seperti tersebut. Jadi, semua pemikiran peserta didik akan sama dalam persepsi tersebut. Selain itu, terdapat 9 peristiwa dalam pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Nah, di dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran berlangsung, tugas guru adalah yang pertama, menarik perhatian siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka guru dapat menarik perhatian siswa, apalagi pada siswa sekolah dasar. Nah, kita sebagai guru harus menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, karena siswa sekolah dasar itu sifatnya masih bermain, mengingat, dan membaca. Yang kedua ada menginformasikan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita hendak memulai suatu pembelajaran atau suatu KBM, maka kita harus menginformasikan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh atau tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh. Tentunya dengan kita menginformasikan tujuan pembelajaran tersebut, maka peserta didik dan kita akan lebih tahu, dan suatu pembelajaran akan selanjutnya ada pengetahuan sebelumnya atau apersepsi. Nah, di dalam ketika kita memulai suatu pembelajaran, maka perlu diadakannya ice breaking atau apersepsi. Gunanya apersepsi yaitu untuk memancing daya ingat siswa atau peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran yang sudah ditempuhnya, memberikan latihan. Nah, latihan ini berupa bolehkan selanjutnya ada memberikan umpan balik atau tanya jawab agar memancing daya ingat siswa atau pola pikir siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya menilai kinerja. Nah, tugas seorang peserta pendidik harus menilai peserta didiknya baik dalam sikap, kemampuan, atau dalam proyeksi atau pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki apa yang telah sudah diperoleh, yaitu memperkuat apa yang sudah diperoleh. Jadi dapat disimpulkan, konsep media pembelajaran berbasis ICT merupakan suatu konsep pembelajaran yang di dalamnya terdapat media atau perantara pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik untuk mengikuti atau menangkap suatu materi pembelajaran, atau mempermudah peserta didik dalam menangkap suatu mata pembelajaran dalam suatu peristiwa pembelajaran di kelas. Dan sebagai guru, kita harus bisa menggunakan atau menciptakan media pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi bergairah atau bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebagai peserta pendidik, kita juga harus menciptakan suatu pembelajaran atau media pembelajaran yang menyenangkan guna menciptakan atau mengembangkan kembali daya serap dan daya ingat peserta didik. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.